Disiarkan langsung dari studio Grand Metro TV. Inilah debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Dipandu dua moderator pada Pilpres lalu, seorang cendekiawan muslim yang pernah menjabat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2 periode, Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Didampingi seorang pakar hukum tata negara dan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Arifin Mohtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam suhadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Malam ini adalah momen penting bagi pesta demokrasi kita, khususnya bagi masyarakat Banten. Saya Komarudin Hidayat. Dan saya Zainal Arifin Mohtar, kami akan memandu debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Sebelum kita memulai acara debat, kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Bapak Agus Supriyatna. Saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1 Bapak Haji Wahidin Halim dan Bapak Haji Andika Hajrumi. Yang terhormat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2 Bapak Haji Rano Karno dan Bapak Haji Embai Mulyasarip. Yang terhormat para tim pakar beserta moderator debat calon gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2017. Yang terhormat teman-teman Komisioner KPU Provinsi Banten, pimpinan Bawaslu Banten, beserta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita akan menyaksikan kegiatan debat publik untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Kegiatan ini merupakan diatur di dalam peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 tentang kampanye, terutama di pasal 21. Sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten. Pada putaran pertama ini, KPU Banten memilih topik dengan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik serta pemberdayaan perempuan. Dengan tema ini, masyarakat Banten, mari kita saksikan dan kita perhatikan secara seksama apa yang disampaikan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Sehingga dengan kita menyaksikan kegiatan ini, kita bisa memilah dan memilih terkait dengan pilihan yang akan dipilih pada tanggal 15 Februari 2017. Sehingga masyarakat dengan menyaksikan kegiatan ini, bagian daripada proses pendidikan politik bagi masyarakat Banten. Masyarakat Bantenlah yang akan menentukan pilihannya. Masyarakat Bantenlah yang akan menentukan pilihan pada tanggal 15 Februari 2017. Sehingga rakyat Bantenlah yang berdaulat untuk memilih para calon pemimpinnya. Maka dengan demikian KPU Banten mengharapkan kepada masyarakat Banten untuk menyaksikan acara debat ini. Kalau tidak bisa hadir di televisi ini, juga bisa menyaksikan di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik
dan lancar. Saya kira itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus, silahkan kembali ke tempat. Mas Komar, silakan. Hadirin sekalian, pemilihan kepala daerah Provinsi Banten ini ada 2 pasangan calon. Sebelum kami hadirkan mereka, kita saksikan dulu profil singkat dari masing-masing pasangan, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2017 sampai 2022. Berikut ini profilnya. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten resmi ditetapkan KPUD Banten pada 24 Oktober 2016. Pemilihan umum daerah Banten tahun ini tidak diwarnai oleh calon independen, melainkan 2 pasangan calon yang diusung langsung oleh partai. Komisi Pemilihan Umum Banten melakukan pengundian nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hingga pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Sementara pasangan Rano Karno dan Mbae Mulya Syarif di nomor urut 2. Calon gubernur Wahidin Halim mendapatkan dukungan dari 7 partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Wahidin Halim yang pernah menjabat sebagai wali kota Tangerang selama 2 periode ini didampingi Andika Hazrumi yang merupakan mantan anggota DPD RI periode 2009 hingga 2014. Pasangan ini bercita-cita meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Banten. Di nomor urut 2, Rano Karno, Gubernur Petahana maju bersama tokoh dan aktivis organisasi Islam di Banten, Mbae Mulya Syarif. Pasangan ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dengan misi dan visi, memantapkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi berkualitas, daya saing daerah, dan pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Banten. Anda sudah saksikan, dengan demikian kami undang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten, semuanya bapak-bapak, jadi mohon maaf, bapak-bapak semua dan semuanya bergelar haji. Pasangan nomor urut 1 Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Dan pasangan nomor urut 2 Rano Karno dan Mbae Mulya Syarif. Kami persilahkan untuk masuk ke stage. Silahkan mengambil podium masing-masing. Pemirsa sekalian, inilah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Kita saksikan bersama, terutama para pemirsa TV di rumah. Sebelum memulai debat terbuka ini, untuk memperkuat rasa cinta tanah air kita akan nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan para hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mas. Ya, silakan Mas. Hadirin sekalian, Anda sedang menyaksikan siaran langsung debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Banten. Pada sesi ini, masing-masing pasangan calon akan memaparkan visi misi mereka. Waktu yang disediakan untuk tiap pasangan calon adalah 2 menit 30 detik. Pemaparan visi dan misi ini diatur dimulai dengan pasangan nomor 1, lalu pasangan nomor 2. Nanti akan bergiliran di setiap segmen. Dan untuk kesempatan pertama, kita berikan kepada Pak Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat Banten yang saya cintai dan saya muliakan. Visi kami berdua, calon urut nomor 1, bahwa Banten harus maju. Banten yang maju, Banten yang mandiri, Banten yang berdaya saing tinggi, dan Banten yang sejahtera dalam koridor masyarakatnya yang berakhlakul karimah. Bagaimanapun juga dalam kondisi seperti sekarang ini, persaingan global semakin nyata di depan kita. Oleh itu kita berharap dan kita akan jadikan Banten mampu bersaing baik antar daerah yang ada di negara kita maupun dengan dunia internasional. Oleh karena itu pendidikan harus maju, pendidikan harus bermutu, dan pendidikan harus memberikan rasa nyaman dan memberikan aksesibilitas bagi rakyat masyarakat Banten. Kita anti korupsi, pemerintahan yang baik. Apa kamu gak boleh aturan itu? Kita anti korupsi. Kita bangun pemerintahan yang baik, good governance. Tentunya mulai dari hati, semangat, dan kemauan kuat dari kita calon. Dan seandainya mudah-mudahan kita terpilih menjadi gubernur, akan kita tegakkan aturan sebagaimana yang telah kita lakukan bersama-sama. Berikutnya, kesehatan. Masyarakat harus berkualitas. Orang Banten harus bersinergi. Orang Banten harus kuat. Orang Banten harus sehat. Kita bangun infrastruktur kesehatan yang memadai. Kita biaya kesehatan. Pernah saya lakukan selama 10 tahun. Lagi 30 menit, 30 detik maksud saya, silakan. Gratis, dengan KTP cukup gratis, saya tak ada biaya apapun. Sebagai rujukan. Berikutnya, silakan pemberdayaan. Ya, terima kasih. Untuk pembangunan Banten ini kita harus melihat dari 3 dimensi pembangunan. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat dimensi terkait dengan penguatan sumber daya manusia. Sekaligus juga kita melihat bagaimana dimensi fisik dan juga pemerataan pembangunan bagi masyarakat Banten. Baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1 yaitu Wahidin Halim dan Andika. Nah, sekarang kita akan dengarkan pasangan nomor urut 2 yaitu Rano Karno dan Imbai. Waktu Anda 2 menit 30 detik dan tolong audien pendengar dengarkan baik-baik, tidak usah teriak-teriak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah walikul muluk wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam amma ba'du. Sebelum kami bacakan visi misi kami, izinkan kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tangerang yang ke-73. Bertepatan pada hari ini, semoga Kabupaten Tangerang semakin jaya. Hadirin pemirsa di rumah, 16 tahun yang lalu, Provinsi Banten berdiri
dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. 1,5 tahun saya bekerja keras sebagai gubernur definitif, namun rasanya belum cukup untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga masih perlu penanganan serius. Hal ini diperparah oleh korupsi sebagai warisan dari masa lalu yang masih harus diselesaikan. Oleh karena itu saya Haji Rano Karno dan Haji Mbai Mulya Sarif terpanggil untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022 dengan visi Banten bangkit, maju dan sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi untuk menjabarkan visi tersebut adalah 1. Memantapkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan untuk pemenuhan layanan dasar dan peningkatan daya saing daerah. 2. Menciptakan ekosistem ekonomi yang sinergis antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif serta keberpihakan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing. 4. Memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kerjasama pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang selaras serta serari serta seimbang. Silakan. Dan saya sebagai salah seorang di antara sekian banyak pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala serta dukungan masyarakat untuk membenahi Banten bersama Haji Rano Karno mewujudkan cita-cita pembentukan Provinsi Banten. Baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2 Rano Karno dan Mbai Mulya Sarif. Pemirsa, masing-masing kandidat telah memaparkan visi dan misi mereka. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi berikutnya. Karenanya jangan kemana-mana. Hadirin sekalian, pada segmen ketiga ini kita akan mendengarkan satu penajaman visi dan misi dan pertanyaan dari tim pakar. Kembali di debat publik Pilkada Banten, dalam sesi ini kedua pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh tim pakar terkait dengan visi dan misi para kandidat. Kami kenalkan tim pakar yang terdiri dari Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Soleh Hidayat, Dr. Anda Endang Sulastri, MSI, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Lili Romli, peneliti dari LIPI, Guru Besar Ekonomi IAIN Syarif Hidayatullah, Profesor Ahmad Rodoni, dan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Fauzul Iman. Saya persilahkan kepada tim pakar, barangkali diwakili oleh Pak Profesor Soleh untuk menyerahkan ke amplop tertutup yang berisi pertanyaan lengkap, ya, jadi kita semua tidak ada yang tahu isinya. Oke. Hadirin, ketertutupan ini sebenarnya bukan ketertutupan, tapi ini dilakukan demi menjaga kerahasiaan dan independensi tim pakar. Jadi kami saja baru menerima amplop pertanyaan dalam keadaan tertutup. Dan karenanya silahkan Mas Komar untuk membukanya dan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon sesuai dengan apa yang dituliskan oleh tim pakar. Baik, ini silakan.
Pertanyaan ya akan dijawab oleh pasangan calon sesuai nomor urut. Waktu yang diberikan kepada setiap pasangan calon untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Wahidin Halim dan Andika. Pertanyaannya adalah ini. Dengarkan baik-baik. Ya, sana. Dalam visi dan misi saudara tertulis ya, meningkatkan akses pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Memperhatikan kondisi pembangunan wilayah Banten saat ini dalam bidang pendidikan dan pemerataan ekonomi. Daerah manakah yang menurut saudara masih jauh tertinggal dalam hal pendidikan dan tingkat kesejahteraannya? Lalu program konkret apa yang akan saudara laksanakan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, serta daerah mana yang menurut saudara perlu mendapatkan prioritas perhatian? Ya. Langsung. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dipersilahkan dari sekarang. Pendidikan yang bermutu memang harus terus diperjuangkan. Daerah Lebak dan Pandeglang kita masih menghadapi persoalan infrastruktur sekolah. Catatan kami dari data BPS bahwa hampir 4.600 lokal dalam keadaan buruk. Berlantaikan tanah, dinding yang tidak kokoh, atap yang bocor. Oleh karena itu, program kami yang pertama adalah menawarkan untuk membangun 1.000 sekolah, termasuk juga 4.600 lokal yang harus diperjuangkan. Karena demikian, persoalan belajar mengajar harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk aksesibilitas bagi rakyat. Persoalan pendidikan juga kita masih persoalan kesejahteraan para guru. Konkretnya akan kita berikan insentif. Kita angkat guru-guru K2 dan honor agar mereka lebih nyaman untuk mengajar. Berkaitan dengan good governance, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang pro rakyat, ini tentunya menjadi bagian dari program konkret kami. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1. Nah, sekarang saatnya pasangan calon nomor 2, Saudara Rano Karno dan Embai. Kami ingatkan waktu menjawab Anda adalah 1 menit 30 detik. Tolong sampaikan pertanyaannya. Pertanyaan untuk nomor paslon nomor urut 2, saudara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 mengajukan visi dan misi yaitu Banten Sejahtera dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentu dibutuhkan langkah yang tepat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Salah satunya adalah sumber daya pada wilayah pesisir dan laut yang merupakan potensi besar bagi Provinsi Banten. Langkah dan program konkret apa? Lagi-lagi ya, saya ulangi. Langkah dan program konkret apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten dalam upaya pengembangan potensi sumber daya pada wilayah pesisir dan laut ini? Kaitkan dengan bagaimana pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Saya ulangi, waktu Anda ada 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Banten terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Banten bukan sebuah provinsi sendiri. Dia memiliki 4 kota dan 4 kabupaten, di mana setiap kabupaten kota memiliki pimpinan daerah masing-masing. Tentu keberhasilan Banten tidak akan pernah bisa dicapai kalau kita tidak bersama-sama membangunnya. Baik, kita bicara tentang pesisir. Hampir 517 garis pantai Provinsi Banten yang selama ini belum maksimal dikelola. Sumber-sumber perikanan, hasil laut,
harusnya masih bisa dikelola. Sementara kita punya pusat-pusat ekonomi, kalau kita lihat dari mulai Bayah, kemudian kita tarik ke daerah Malingping, Binuangen, kemudian Labuan, kemudian kita tarik lagi ke daerah Kabupaten Tangerang, kemudian sampai ke perbatasan Jakarta. Ini adalah potensi yang harusnya bisa digarap. Nah sekali lagi, dengan garis pantai yang semakin banyak, baru satu yang bisa diefektif adalah perikanan. Belum hasil laut yang lain seperti rumput laut, belum hal-hal yang lain seperti hasil bumi juga. Nah artinya potensi ini tentu provinsi akan membackup kabupaten kota. Karena kami tidak punya wewenang di kabupaten kota. Kami hanya punya harmonisasi dan regulasi untuk membantu kabupaten kota berkembang dan mengejar kesejahteraannya. Untuk mengisi masyarakat Banten itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, ada 5 detik. Ada mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Hadirin dan pemirsa Metro TV, sesaat lagi akan dipertajam lagi misi visi yang sudah disampaikan ini. Tadi sudah dipertajam tapi mungkin akan ada penajaman yang lebih lanjut. Karenanya jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali. Hadirin sekalian, Anda masih menyaksikan debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Pada sesi ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan tim pakar yang akan kami bacakan. Pertanyaan yang akan diberikan untuk kedua kandidat pada debat publik ini terkait 3 hal, yakni upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta pemberdayaan perempuan. Waktu yang dimiliki oleh masing-masing calon adalah 1 menit 30 detik. Oke. Sesuai dengan kesepakatan, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap pasangan calon kita kalau segmen yang berikutnya, yang sebelumnya kita mulai dari pasangan 1 ke 2, segmen sekarang saat ini kita akan mulai dari pasangan nomor urut 2 ke 1 yaitu Rano Karno dan Mbak Mulia Syarif. Pertanyaannya adalah, silakan Prof. Komar. Ya. Tahun 2016 di Provinsi Banten terdapat sekitar 1078 balita yang menyandang status gizi buruk. Demikian pula angka harapan hidup baru mencapai 69,43, masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sekitar 70,78. Kebijakan dan program apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masih tingginya balita berstatus gizi buruk, kesehatan bagi ibu hamil, dan masih rendahnya angka harapan hidup sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah untuk meningkatkan, ya itu pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Provinsi Banten terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Daftar gizi buruk ini adalah sumbangan dari kabupaten dan kota yang berjumlah hampir 1.700 sekian yang tadi disampaikan. Tentu saja kebijakan provinsi adalah harus menekan gizi buruk ini. Namun tentu saja kebijakan ini akan lebih banyak ada di kabupaten kota. Karena kami tidak bisa melakukan intervensi kepada kegiatan-kegiatan program yang diprogramkan oleh APBD kabupaten kota masing-masing. Kami hanya memberikan satu stimulan bantuan. Misalnya kabupaten kota setiap tahun mendapat bantuan dari provinsi cukup besar, bukan hanya untuk gizi buruk tapi juga termasuk infrastruktur. Tahun 2016 kemarin, 2016 hampir 550 miliar. Salah satu bagian dari komponen adalah untuk kesejahteraan masyarakat bisa menekan gizi buruk ini. Nah jadi sekali lagi, tentu gizi buruk ini menjadi fokus utama kami agar bisa kita tekan dan jumlahnya bisa berkurang.
Karena faktor gizi buruk ini bukan hanya pada waktu melahirkan saja, tapi pada waktu di dalam kandungan itu juga harus dikawal dengan secara baik. Bagaimana tinggalnya, bagaimana sanitasinya, bagaimana rumahnya, bagaimana, dan itu tentu ada di kabupaten kota yang tadi sudah saya sampaikan. Dan tapi setiap tahun kami berusaha untuk menekan tingkat gizi buruk ini. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1, ya. Anda akan jawab 1 menit 30 detik dan silakan Saudara Zainal menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi sedikit lagi, jadi sama pertanyaannya tadi, cuman saya sampaikan sedikit untuk jadi tahun 2016 di Provinsi Banten terdapat sekitar 1078 balita dengan status gizi buruk. Demikian pula dengan angka harapan hidup yang baru mencapai 69,43 dan masih berada di bawah rata nasional kira 70,78. Nah, kebijakan dan program apa yang dilakukan dalam mengatasi masih tingginya balita berstatus gizi buruk tersebut dan kesehatan bagi ibu hamil serta masih rendahnya angka harapan hidup sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Kami persilahkan waktunya 1 menit 30 detik. Gizi buruk Disiapkan, ya tunggu sebentar, dimulai dari sekarang, Gizi silakan. buruk itu gampang selesainya. Kasih susu 6 bulan ditambah dengan asupan lain, selesai itu. Waktu wali kota saya dalam 300 gizi buruk, itu bisa dalam 6 bulan sudah saya selesaikan. Gubernur wajib punya tanggung jawab. Karena gubernur itu sebagai koordinator, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, harus ada konsep, harus ada tanggung jawab. Saya kira persoalan gizi buruk 1000 orang itu, kasih kesempatan saya dalam 5 bulan sudah selesaikan itu. Gampang kok gizi buruk itu. Saya pengalaman, begitu juga intervensi bidang kesehatan. Jadi bagaimana yang penting menyerasihkan antara program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Tidak ada masalah di sini saya kira. Hanya political will dan kemauan kuat dari seorang gubernur. Selesai itu urusannya. Masih ada waktu 23 detik, Ya, silakan. baik, saya menambahkan, mohon izin Pak. Jadi kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat peran posyandu. Di mana peran posyandu ini sangat vital terkait dengan gizi buruk. Di mana tadi saya menambahkan dan melanjutkan bahwasanya Pak Wahidin memiliki program pemberian susu formula pada bayi dan juga makanan khusus untuk para balita untuk menuntaskan permasalahan gizi buruk di provinsi. Terima kasih, pasangan calon nomor urut 1. Kami akan memberikan pertanyaan lagi kepada masing-masing pasangan calon dan sesuai kesepakatan yang seperti saya sampaikan, nomor urut 1 berkesempatan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya sama, jadi kurang lebih barangkali nanti pasangan nomor urut 2 juga mencatat karena pertanyaannya yang dibacakan sama, walaupun nanti saya akan mengulangi ketika akan memberikan kesempatan. Dan waktunya menjawab masih sama, 1 menit 30 detik. Pertanyaannya adalah, silakan Mas Komar. Ya, tolong perhatikan. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. Muncul kritik bahwa tujuan tersebut belum tercapai, di antaranya karena faktor birokrasi pemerintah daerah yang tidak profesional dan cenderung ingin dilayani daripada melayani publik. Sehubungan dengan itu pertanyaannya adalah, apa terobosan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik? Dan apa jaminannya bahwa saudara benar-benar akan melakukan peningkatan pelayanan publik? Mohon disebutkan bidang apa saja yang akan menjadi prioritas. Dimohon juga agar saudara memberikan alasan-alasan pilihan prioritas tersebut. Silakan. Pertanyaan ini tidak sesuai dengan alokasi waktu. Jadi orang itu agak sulit buat saya untuk mempertajam jawaban. Tapi yang jelas paradigma pemerintahan dan birokrasi itu bisa kita rubah. Dari sebagai penguasa berubah jadi pelayan. Di samping itu juga tentunya kita perbaiki, sempurnakan. Jangan sampai terkesan
birokrasi, pelayanan menjadi mahal. Berbelit-belit. Lalu ada transaksi di balik meja. Kita rubah paradigma dengan kesepakatan dengan para birokrat bahwa melayani itu ibadah. Melayani adalah bagian dari tanggung jawab kita. Apa yang bisa kita layani ketika kita masih merasa berkuasa? Tapi ketika kita berubah pikiran, alam pikiran kita dan mindset kita menjadi seorang pelayan, oleh karena itu lakukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu. Pastikan besaran retribusinya, pastikan kapan itu selesainya. Dari pengalaman kita di lapangan dan hasil saya di lapangan, untuk membayar biaya KTP saja butuh waktu 6 bulan. Sertifikasi juga sama. Nah, ini yang harus kita rubah. Yang pertama kita rubah adalah mindset dan paradigma para birokrasinya. Udah habis. Terima kasih. Sekarang kita beralih untuk mendengarkan jawaban dari pasangan yang lain dan agar diulang lagi pertanyaannya, Saudara Zainal. Baik, tolong diperhatikan. Salah satu tujuan dari salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. Muncul kritik, tujuan tersebut belum tercapai diantaranya karena faktor birokrasi pemerintahan daerah yang tidak profesional dan cenderung ingin dilayani daripada melayani. Sehubungan dengan itu pertanyaannya adalah, apa terobosan dan langkah yang akan dilakukan dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, dan apa jaminan bahwa saudara benar-benar akan melakukan peningkatan pelayanan publik? Mohon juga disebutkan bidang apa saja yang menjadi prioritas dan mohon juga saudara memberikan alasan prioritas tersebut. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Terima kasih. Reformasi birokrasi khususnya di Provinsi Banten sangat dibutuhkan. Terpuruknya Provinsi Banten karena birokrasi yang belum memenuhi kriteria. Untuk itu, pertama kali yang saya lakukan yaitu melakukan reformasi birokrasi ini. Dasar utama melakukan reformasi birokrasi adalah Undang-Undang ASN. Saya lakukan yaitu tentang lelang terbuka untuk seorang sekretaris daerah. Sekretaris daerah bukan hanya dipilih oleh seorang gubernur, tapi melalui suatu mekanisme ujian. Begitu juga saya memberikan kesempatan untuk eselon 2 untuk melakukan pendidikan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Sehingga jenjang dari 3 ke 2 menjadi susah, 2 pun tidak pernah mengenyam pendidikan, sehingga wawasan segala macam sangat sulit mereka dapatkan. Nah, artinya contoh utama reformasi birokrasi yang saya lakukan adalah melalui gubernur itu sendiri, yaitu dengan mengeluarkan keputusan gubernur nomor 507 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan, non-perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu. Jadi di Provinsi Banten, gubernur tidak mengeluarkan izin dan menandatangani izin sama sekali. Itu sudah didelegasikan. Ini salah satu reformasi birokrasi. Yang kedua, tentang merit system harus kita laksanakan. Baik, Mas Rano, merit system. Terima kasih untuk jawabannya. Debat publik ini akan semakin menarik, saya yakin, karena setelah ini akan mulai masuk acara debat. Jadi pertanyaan akan ada, lalu dijawab oleh salah satu pasangan, lalu bisa ditanggapi oleh pasangan yang lain. Tetap di siaran langsung, debat publik Pilkada Banten, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami, yaitu acara debat. Sekarang giliran ini ya, Anda pada sesi ini masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim pakar ya. Lalu pasangan calon lain bisa langsung menanggapi. Jadi nanti ada pembagian waktu 1,5 menit untuk menjawab, lalu kemudian pasangan yang lainnya bisa mengomentari jawaban tersebut sekitar 1 menit.
Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Wahidin Halim dan Handika Hazrumi. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab, tapi jawabannya tolong disimak oleh pasangan nomor 2 karena bisa menanggapi nanti kemudian selama 1 menit. Pertanyaannya saya persilahkan, Prof. Komar. Ya. Ke mana? Ke pasangan nomor 1. Baiklah. Rakyat Banten mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Ternyata tingkat kesejahteraan petani terus menurun. Ini terjadi karena nilai tukar petani mengalami penurunan sekitar 1,32%. Bukan hanya itu saja, petani di Banten terus termarginalkan dan miskin. Sehubungan dengan itu pertanyaannya adalah kegiatan dan program konkret apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan berapa persen yang akan saudara alokasikan anggaran dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ya. 1,5 menitnya dimulai dari sekarang, silahkan Pak. Bagaimana petani tidak menderita? Produk-produk yang dihasilkan setiap hari sulit untuk dibawa ke pasar. Pasar tradisional juga tidak dibangun. Jalan-jalan rusak. Dan untuk menjual dagangannya, petani terpaksa harus tertatih-tatih ke pusat-pusat pasar, ke pusat-pusat kota dengan syarat transportasi yang sangat tidak memadai. Pemerintah harus memberikan insentif. Transportasi murah, termasuk di dalamnya adalah seperti misalnya kereta api. Di lain pihak perlu ada bimbingan. Bagaimana mereka melakukan upaya-upaya agar produksinya bisa dijamin kualitasnya, mutunya. Di samping itu juga petani sekarang masih makin terdesak. Kekurangan lahan. Sebagian lahan yang ada di Banten dikuasai oleh para investor, orang-orang berduit. Coba kita telusuri. Saya telusuri dari Pandeglang sampai Lebak. Masyarakat sekarang sebagian yang masih usia produktif tidak pilih petani sebagai profesinya. Mereka lari ke Tangerang, mereka lari ke Jakarta untuk mendapatkan, untuk bekerja di pabrik-pabrik. Karena mereka sadar bahwa profesi petani sangat tidak memadai dan jauh dari harapan. Baik. Itu saya kira. Terima kasih. Jawaban dari pasangan nomor urut 1. Pasangan nomor 2, Rano Karno dan Mbak Mulia Syarif. Saya Anda terpaksa harus sanggah ini. Anda berkesempatan untuk menjawab sekitar 1 menit. Ya. Memberikan sanggahan. Saya mulai, tunggu sebentar Mas. Kita mulai dari sekarang, silahkan. Ini buku kecil ini adalah data BPS. Di sini menyatakan bahwa NTP atau nilai tambah petani trennya naik dan selalu di atas nasional. Pada tahun 2014 yaitu 104,75%. Nasional 102. Pada tahun 2015 menjadi 104,77%. Berarti ada kenaikan ini. Saya agak khawatir mungkin kita berbeda di data. Tapi kembali lagi data ini data BPS. Bahkan produksi padi kami pada tahun 2014 hanya 2.045 ton. Sekarang meningkat menjadi 2.188.000 ton. Nah ini mempunyai kenaikan 60.000 ton. Bahkan Provinsi Banten ditargetkan oleh nasional selama 3 tahun harus bisa meningkatkan 1 juta ton padi atau padi kering giling ini. Nah ini menandakan bahwa sebetulnya tingkat kemakmuran petani cukup meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah kali ini gantian, yaitu giliran pasangan calon nomor urut 1, 2, Rano Karno dan Mbak Mulia Syarif untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda sama 1 menit 30 detik. Pertanyaannya adalah berdasarkan data BPS Provinsi Banten tahun 2016 secara relatif angka pengangguran menunjukkan kenaikan dari 7,95% pada Februari 16
menjadi 8,92% pada Agustus 2016. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Secara statistik, rasio kesempatan kerja bagi perempuan sangat rendah dan sebaliknya tingkat pengangguran bagi perempuan sangat tinggi. Memperhatikan hal tersebut, langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk menekan angka pengangguran khususnya bagi tenaga kerja perempuan sehingga mereka tidak terjebak untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW buruh rumah tangga. Ya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Berdasarkan data BPS tahun 2016 yang kami pegang, dan terakhir saya sebagai gubernur ini menjadi pegangan kami, yaitu memang angka pengangguran Provinsi Banten tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Setelah kami analisa, Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Populasi masyarakat Provinsi Banten dari tahun ke tahun peningkatannya 2,14%. Banten ini menjadi daya tarik yang khusus. Banyak pendatang-pendatang mencari pekerjaan di Provinsi Banten. Sehingga lapangan pekerjaan menjadi sempit karena jumlah populasi masyarakat menjadi bertambah. Apa langkah kami? Tentu langkah kami harus menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu Provinsi Banten tidak punya kewenangan untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi kami mempunyai 3 kawasan ekonomi, industri, di mana ada 3 kawasan khusus industri, yaitu pertama adalah di daerah Cikande, kemudian Kiek, kemudian di Wilmar. Nah, ini adalah potensi lapangan industri. Tapi memang kalau dikhususkan bagi wanita, barangkali ini menjadi spesifik. Nah, kita wanita ini akan kita berdayakan melalui UMKM. Jadi itu konsepnya. Terima kasih. Masih ada 16 detik, 12 detik. Untuk menyerap lapangan pekerjaan, untuk menekan angka pengangguran, sebetulnya lebih mudah kita mengadakan gerakan kewirausahaan. Kita bikin program satu keluarga, satu pengusaha. Waktu ada habis. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ini soal kebijakan, soal goodwill dari pemerintah provinsi. Coba lihat semen merah putih maksud saya. Berapa banyak tenaga kerja yang dari luar tanpa seleksi? Berapa banyak masyarakat Baya yang masih nganggur? Pejabat negara, lihat saja. Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat harus membuat satu kebijakan yang strategis untuk memberikan kesempatan bagi warga Banten sendiri. Zaman Bu Atut turun, tapi kenapa begitu Parado naik jadi tinggi? Ini fakta, BPS juga, ya kan? Oleh karena itu sebenarnya ada langkah-langkah strategis, kembangkan sekolah kejuruan. Mereka lulus bisa disalurkan tenaga. Mereka punya skill, punya kompetensi, dan punya kemauan, insya Allah ini akan memiliki daya saing tertinggi. Itu semua merupakan harusnya menjadi kebijakan pemerintah provinsi. Terima kasih. Mas Komar, kelihatannya kedua pasangan sudah memberikan jawaban dan memberikan analisis. Iya. Perdebatan Silahkan cukup nanti menarik. pemirsa rakyat Banten untuk memilih. Untuk 15 Februari kalau tidak salah ya. 15 iya. Februari untuk pemilihan. Semakin seru debat ini. Saya yakin sesi berikutnya atau segmen berikutnya akan jauh lebih seru lagi. Karena nanti kemudian akan ada perdebatan secara langsung. Karenanya jangan beranjak kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Kembali dalam debat publik Pilkada Banten. Pada sesi ini kedua pasangan calon akan melakukan tanya jawab, juga memberikan tanggapan kepada pasangan calon lainnya.
Diawali dengan pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya gimana ini? Waktu untuk bertanya sekitar 1 menit, lalu pasangan yang ditanya akan menjawab selama 1,5 menit, lalu kemudian jawaban tersebut bisa dikritisi selama 1 menit, lalu kemudian balik lagi selama 1 menit. Jadi TikToknya kira-kira berjalan seperti itu. Waktu untuk bertanya saya serahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 dulu, Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit. Saya persilahkan dari sekarang. Dalam prolog tadi saya sangat tertarik dengan pernyataan sahabat saya Pak Karno menyinggung bahwa 16 tahun Banten dirongrong oleh korupsi. Dan saya sepakat bahwa memang kita, siapapun jadi gubernur, kita harus melakukan upaya-upaya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, yang perlu saya tanya, pada eranya Rano Karno belum sampai 1 tahun, baru sampai 1 tahun, kenapa terjadi kasus Bank Banten? Apakah karena manajemennya? Apa karena tidak ada kemauan kuat? Apakah salah urus? Atau juga mungkin tata kelola keuangan? Atau juga mungkin hal-hal lain? Karena sebetulnya saya 10 tahun mengelola keuangan di kota berhasil. Ada penghargaan begitu banyak. Setahu saya juga. Baik, kira-kira pertanyaannya sudah dipahami ya? Anda punya kesempatan waktu 1,5 menit untuk menjawab. Saya persilahkan dari sekarang. Terima kasih untuk paman saya. Ada masalah apa dengan Bank Banten? Tidak ada masalah dengan Bank Banten. Bank Banten itu adalah RPJMD yang dibuat oleh gubernur lama dan harus saya wujudkan. Kalau pertanyaan Anda mungkin ada OTT-nya, itu kecelakaan. Tapi tidak. Direktur Bank Banten apakah bukan korupsi? Kita persilahkan kesempatan Ya, ya. Nanti bukan. saya berikan kesempatan Anda 1 menit untuk dalam tanda kutip mengomentari. Silahkan, waktu Anda masih ada 50 Ini detik. repotnya kalau pertanyaan titipan jadi tidak bisa kepunya penguatan. Artinya Bank Banten sudah selesai. Hari ini kita sudah mengakuisisi sebuah bank Tolong dengarkan. yang sekarang bank itu harus berganti nama karena Perda nomor 5 tahun 2013. Banten harus memiliki bank. Dan sudah dialokasikan anggaran sebanyak 950 miliar. Tahun 2013 sudah ada 314 miliar. Tahun kedua 300 miliar. Sekarang tahun ketiga 2017 dianggarkan 314. Tapi ada keinginan untuk mengurangi. Artinya nggak ada masalah dengan Bank Banten. Masyarakat Banten bangga punya bank. Baik, terima kasih Mas. Anda punya waktu 1 menit? Ya fakta lah. Tunggu sebentar Pak, Anda punya waktu 1 menit, Ya. saya persilahkan dari sekarang. Fakta lah bahwa direktur utama itu kan, ya kan, direktur utama kan ditangkap, dipenjara. Itu kan dalam proses kepemimpinan Bang Rano. Jadi kalau dibantah tidak ada korupsi, ya keliru, masyarakat udah tahu persis kok. Ya kan? Gitu aja. Bilang aja iya pada waktu ada korupsi Bank Banten, tapi saya tidak terlibat. Ini lebih sederhana begitu Bang. Ponakan saya ini harus jujur lah. Harus. Jadi bilang aja bahwa memang ada korupsi, tapi itu direkturnya dan anggota DPR. Selama saya memimpin, ya cukup begitu. Saya juga sebagai paman bisa memahami. Ini salah lagi Anda mengertikan ini. Masih ada waktu 1 menit untuk Anda. Nanti. Sudah waktunya. Silakan. Masih ada 13 detik. Sudah cukup. Pak. Sudah cukup. Masih ada? Sudah cukup. Ya, Tanggapannya. cukup. Oke. Silakan tanggapi sekarang. Ya. 1 menit. Pak, yang ditangkap itu direktur BGD bukan direktur Bank Banten. Tolong pelajarin dulu info sebelum bertanya. Kalau Bank Banten sudah berjalan. Yang ada masalah, masalah adalah direktur BGD. Punya siapa? Ya BUMD. BUMD.
sebentar. Ayo. BUMD kenapa ya Pak? Tolong BUMD itu punya dengarkan. Siapa? BUMD itu punya provinsi bukan punya Rano iya, Karno. betul. Oke. Baik Mas Rano, masih ada 24 detik, 22 detik. Enggak usah, udah cukup. Baiklah, cukup. Makasih. Terima kasih ya. Waktu Anda telah habis ya. Sekarang giliran pasangan nomor 2. Sekarang giliran pasangan nomor urut 2 yang bertanya kepada pasangan calon nomor 1 ya. Tolong audien dengarkan baik-baik ya. Sekarang giliran Anda untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Baik. Waktunya masih sama, 1 menit untuk bertanya, 1 menit untuk bertanya dimulai dari sekarang. Baik, saya mau bertanya kepada Pak Wahidin. Salah satu kendala Banten untuk mendapatkan opini BPK wajar tanpa pengecualian atau WTP adalah rekonsiliasi aset. Nah, jika Pak WH terpilih menjadi Gubernur Banten, apa yang Anda akan lakukan untuk melacak aset-aset yang bermasalah akibat persoalan di masa lalu? Makasih. Ya, silakan. Gampang itu. Kerjasama dengan Skupindo. Hasil transaksi. Telusuri semua aset. Dalam 1 tahun udah beres itu. Kasih saya makanya. Terus untuk dapat WTP, kegiatan tata kelola keuangan, saya 8 kali waktu wali kota. Jadi saya mulai dengan penelitian dan penelusuran aset. Seluruh aset yang ada di kota Tangerang, dari zaman sebelumnya, dari periode sebelumnya saya tugaskan dan bekerjasama dengan Skupindo untuk melakukan survei, penelitian, kumpulkan. Dan dalam 1,5 tahun kita sudah clear bahwa kita sudah tahu aset-aset yang ada di kota Tangerang. Begitu ke Banten. Saya kira tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau harta-harta kekayaan provinsi dikuasai oleh orang per orang, ya kita gunakan penegakan hukum. Tidak ada masalah. Jadi bisa itu. Asal ada kemauan kita, ada politik dari kita, berikutnya juga kontrol terhadap pengawasan. Perencanaan yang baik, lakukan kontrol, evaluasi, dan itu kita akan dapatkan WTP. Saya kira itu. Oke, udah cukup? Jadi Mas, sudah cukup ya? Jadi Maman nggak berusaha lagi ponakan itu. Nah, bagus. Masih ada kesempatan 1 menit untuk menanggapi. Ya, Pak Wahidin, 2 tahun Provinsi Banten tuh disclaimer. Problem utama adalah aset. 2 tahun saya bekerja, rekonsiliasi aset itu baru 60%. Karena banyak data-data aset itu yang disembunyikan. Yang belum ketemu. Misalnya, sekarang kita bicara mungkin Pak Wahidin tahu, misalnya situ Cipondo, misalnya. Kemudian kayak kasus situ Antap. Nah artinya ini menjadi kendala. Dan saya yakin ini kalau kita kerja keras, harusnya aset ini bisa ditelusuri. Jadi itu hanya harapan kita saja. Karena 2 tahun itu bukan pekerjaan yang mudah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Baik. Kita berikan kesempatan 1 menit juga untuk memberikan catatan. Tunggu Saya sebentar, gubernur 1 menitnya. 40% ya. 30% ya, 40 Tunggu ya. sebentar Pak, tunggu sebentar Pak, 1 menitnya. Ini soal kiper waktu aja. 1 menitnya dimulai dari sekarang. Tadi Silakan. kata ponakan saya 40%. Saya dalam 1 tahun saya selesaikan 40% itu. Makanya berikan pertanyaan pada saya dan Andika. Baik. Masih ada 47 detik, mau ditambahkan? Udah cukup. Cukup? Cukup. Mas Komar, hangat ya perdebatannya. Bagus. Ini seru tapi bersaudara ya. Mereka bersahabat gitu. Bagus ini, bagus. Menurut saya ini luar biasa, karena ini juga pembelajaran dan inilah pesta Ya, rakyat. Dalam artian sebenarnya pemenangnya Ya. bukan pasangan calon, tapi pemenangnya adalah rakyat Provinsi Ya. Banten. Pemirsa dan di mana saja Anda berada, semakin hangat perdebatan kita pada malam ini, semakin menarik untuk kita simak. Sesi selanjutnya, Banten yang akan bertanya. Jadi kami akan memberikan, masyarakat Banten yang langsung akan memberikan pertanyaan kepada kedua pasang calon. Gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka pilih. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana.
Baiklah, pemirsa Metro TV yang berbahagia, Anda sedang menyaksikan siaran langsung debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Banten. Sesi kali ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan langsung oleh masyarakat Banten. Jadi teknisnya adalah ada pertanyaan yang nanti akan disampaikan, lalu seperti kesepakatan akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut selama 2 menit, lalu saya berikan kepada pertanyaan yang sama, saya berikan kepada pasangan nomor urut 1 selama 2 menit juga. Ada 3 pertanyaan, jadi dipersiapkan karena biar bagaimanapun pemilu kada adalah milik rakyat Banten, maka kita berikan kesempatan, kami berikan kesempatan kepada rakyat Banten untuk memberikan pertanyaan secara terbuka, secara jauh lebih detail, dan kemudian mudah-mudahan bisa menggali dan bisa menentukan pilihan setelah itu. Kita roll pertanyaan pertama. Ya, berikut pertanyaannya. Saya Manaf, warga Banten, pekerjaan swasta. Saya ingin menanyakan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten perihal kesehatan masyarakat, terutama BPJS yang terlihat masih belum sempurna dalam pelayanannya bagi warga yang membutuhkan. Baik, tadi pertanyaannya sudah disimak barangkali ya. Pertanyaannya saya tidak perlu ulangi, kita berikan kepada calon nomor urut 2, Rano Karno dan Mbak Mulia Syarif, waktu Anda 2 menit. Silahkan. Baik, memang pada dasarnya pada rapat terakhir BPJS ini memang sedang mengalami satu perbaikan. Tapi bukan berarti BPJS ini tidak diperlukan, sangat dibutuhkan, terutama untuk masyarakat bawah. Karena mereka bisa mendapat berobat atau pengobatan atau berobat ke rumah sakit dalam kelas-kelas yang tertentu. Jadi sekali lagi memang kami sendiri sedang melakukan evaluasi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk bisa membantu tentang kesehatan ini. Mungkin Pak Bay mau tambah, silakan. Untuk masalah BPJS ini memang perlu terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat. Karena memang sebenarnya masyarakat banyak yang belum paham, artinya publikasinya harus terus lebih digencarkan. Terima kasih. Selain BPJS ini ada lagi program lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang ditawarkan? Kabupaten kota ada? Ya. Jadi di provinsi kemudian bertumpu pada BPJS? Ya. Mas Komar, ada komen? Cukup. Baiklah, kalau gitu saya persilahkan kepada pasangan yang lain untuk menanggapi. Seperti sama, waktu Anda 2 menit. Saya tanggapi dimulai berdua. dari sekarang. Ya, tadi saya bilang biaya pengobatan tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan sakitnya masyarakat, datang dengan KTP ke seluruh rumah sakit, kita buat memorandum of understanding-nya, kerjasamanya. Siapa bilang biayanya tinggi? Tidak. Yang menggunakan rata-rata sudah saya ukur 20-30%. Orang 8 juta atau 10 juta tidak semuanya serta-merta masuk rumah sakit. Tidak. Saya punya hitung-hitungan, punya rumusan tersendiri. Bahwa kita siap membiayai gratis biaya rumah sakit bagi 10 juta penduduk Provinsi Banten. Kita akan berdebat kemudian, tapi paling tidak saudara saya ini. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Termasuk juga kita akan berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk meningkatkan fasilitas dari puskesmas. Agar masyarakat yang ada di daerah-daerah ini, karena mereka ini sulit untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Otomatis jalan keluar dari kami berdua adalah koordinasi dengan kabupaten kota untuk meningkatkan fungsi puskesmas di setiap kecamatan-kecamatan. Karena puskesmas ini ada di setiap kecamatan dan kita akan naikkan fungsi dari rawat jalan hingga rawat inap. Jadi masyarakat ataupun yang berada di wilayah pedesaan dan juga di wilayah-wilayah yang jauh, mereka dengan mudah bisa berobat ke puskesmas. Sekaligus kita akan menambah tenaga medis untuk wilayah-wilayah pedalaman. Wilayah-wilayah yang jauh dengan tadi menggagas program beasiswa tenaga kesehatan bagi masyarakat Provinsi Banten untuk melengkapi tadi bagaimana puskesmas-puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan ini
penuhi dengan fasilitas tenaga medis yang baik dan bisa memberikan pelayanan yang Dan maksimal. koordinasi dengan kabupaten kota itu bisa dilaksanakan. Iya, koordinasi itu bisa dilakukan dengan tadi Pak. Bagaimana kita memberikan transfer daerah untuk penguatan level puskesmas tersebut. Baik, terima kasih. Berikutnya ya, kita lanjutkan. Pertanyaan satu lagi, pertanyaan dari rakyat Banten. Ini secara langsung, jika sebelumnya yang mendapat kesempatan pertama adalah pasangan calon nomor urut 2, sekarang giliran pasangan calon nomor urut 1. Kita simak bersama pertanyaan warga Banten berikut ini. Tina, ibu rumah tangga, warga Banten. Saya ingin bertanya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Banten, bagaimana solusi pemberdayaan perempuan, khususnya ibu rumah tangga seperti saya. Ingin diberi seperti pelatihan, keterampilan agar mandiri dan bisa membantu keuangan keluarga. Terima kasih. Baik, kepada pasangan calon nomor 1, barangkali sudah disimak pertanyaan tadi. Waktu Anda menjawab sama, 2 menit, dipersilahkan dari sekarang. Terima kasih. Khusus untuk menjawab pertanyaan ini, persilakan yang muda ini. Baik, terima kasih. Jadi kami berdua berkomitmen untuk bagaimana ke depan memperkuat peranan perempuan di Provinsi Banten. Dengan membuat regulasi yang khusus berpihak kepada perempuan Banten untuk aktif membangun dan ikut dalam pembangunan di Provinsi Banten. Tentunya program-program yang akan kami tuangkan melalui program-program pelatihan perempuan mandiri Banten. Salah satunya kita akan menggagas program Wanita Tani Provinsi Banten, di mana di sana kita bisa melihat dan juga kita bisa menerapkan konsep itu untuk tadi mengembangkan kemandirian bagi perempuan di Banten. Salah satunya juga dengan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di Provinsi Banten. Tentunya dibingkai dengan regulasi yang berpihak kepada perempuan di Provinsi Banten. Terima kasih. Mau dikomentar? Silakan Anda untuk menanggapi bahwa di daerah Banten perempuan itu memang karena dulu begitu tradisional, paham keagamaan juga kadang menghambat, tapi dengan kemajuan modernisasi dan kemudian perkotaan juga berkembang, pendidikan berkembang. Nah sekarang bagaimana kira-kira langkah-langkah Anda untuk mengembangkan itu? Waktunya sama, 2 menit, saya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang yang sedang kami siapkan adalah dampak sosial dari sebuah pembangunan. Mas Komar dan Bang Zainal, alhamdulillah Banten ini mendapat 14 proyek nasional. Yang paling terbesar adalah Tol Serang Panimbang. Ini akan membelah 3 kabupaten yang selama ini terkenal dengan wilayah miskin, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Lebak. Ini akan membuka akses-akses tentang ekonomi. Nah, jumlah wanita yang tidak produktif ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Nah, inilah yang sedang kami siapkan. Artinya apa? Dampak pembangunan pasti mempunyai resiko sosial. Kalau masyarakat Banten tidak siap untuk mengisi pembangunan ini, dia hanya akan terus menjadi penonton. Nah, inilah sedang kita siapkan. Kita gagas memang melalui selain program-program ada kepada kedinasan yang terkait, juga kita melibatkan PKK untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Begitu juga kita memberikan jam kerida, kita punya jaminan kredit daerah untuk memberikan penguatan-penguatan bagi pengusaha-pengusaha perempuan yang memang ada di wilayah-wilayah pedesaan. Jadi memang itu sudah kami lakukan. Bukan akan, tapi sudah kami lakukan. Terima kasih. Mas Komar, saya pikir ini pertanyaan memang yang sangat penting ya, karena soal perempuan ini apalagi kita ketahui bahwa seringkali ada daerah di Indonesia yang bahasa langgam perdanya pun bermasalah sebenarnya karena menyinggung agak bias kan gender. Dipromosikan minimal 30% kan. Betul. Di berbagai posisi jabatan. Tapi saya belum melihat atau apa perbedaan dua calon ini masih sama ya? Masih ada tanggapan dari sana atau sudah habis waktunya itu? Sudah cukup ya? Atau mau cukup lah ya? Udah. Nanti berikutnya pertanyaan berikutnya Mas Komar. Ya, okay. Tapi menurut saya ini memang menarik ya, karena ini adalah salah satu yang sangat penting dalam kaitan dengan perempuan, karena memang menjadi isu yang sangat penting.
Pertanyaan ketiga. Kita masih akan mengundang ada dari satu masyarakat, lagi, ya. betul. Ada satu lagi karena ini adalah acara dari Provinsi Banten dan ini milik rakyat Banten, pemenangnya adalah rakyat Banten, pemilihnya adalah rakyat Banten. Karenanya kita berikan satu pertanyaan lagi, aturannya masih sama, dijawab 2 menit lalu 1 menit. Kita berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2. Ya, pasangan nomor urut 2 dulu untuk menjawab 2 menit. Tapi kita simak pertanyaan dari masyarakat berikut ini. Karyawan swasta, warga Tangerang, Banten, saya ingin bertanya kepada calon gubernur serta wakil gubernur Provinsi Banten soal pelayanan masyarakat yang khususnya pembuatan KTP. Karena pengalaman saya prosesnya terlalu lamban serta memakan waktu yang cukup lama. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Soal KTP, Mas Komar. Ya, KTP ini di Wajah beberapa hampir daerah semua sudah provinsi, begitu betul. maju, di beberapa tempat masih lambat. Saya kurang Betul. tahu bagaimana di Banten. Tapi tadi ada protes dan pertanyaan kan? Pertanyaan ini harus dijawab. Jadi silahkan pasangan nomor 2 dulu Iya, untuk memang memberikan 2 menit. terpaksa saya harus Sebentar menjawab. Mas, sebentar Mas. 2 menitnya kita mulai dari sekarang. Ya. Saya terpaksa harus menjawab ini adalah wewenang kabupaten kota. Karena provinsi tidak mengeluarkan KTP. Silakan mungkin yang berpengalaman di kota. Silakan. Oh begitu ya. Baik. Sebentar. Tidak ada yang dilakukan provinsi untuk kemudian mendorong atau berdasarkan model koordinasi. Jadi memang memberikan kepada Yang dia tanyakan dikeluarkan. KTP ini bukan wewenang provinsi, tapi wewenang kabupaten kota. Kita memang memonitoring tentang misalnya kartu KTP yang habis. Betul. Kita akan bertanya kepada Kemendagri. Di wilayah ini stoknya habis. Hanya situ dalam saja. kaitan koordinasi dengan kabupaten kota untuk mempercepat bottlenecking yang ada. Kalau pertanyaan tentang KTP, kami tidak mengeluarkan KTP. Oke. Terima Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sama diberikan 2 menit untuk pasangan nomor 1. Saya persilahkan 2 menitnya dari sekarang. Departemen Dalam Negeri itu mencetak kartu keluarga dan belangko KTP. Provinsi itu bertanggung jawab terhadap tinta. Hasil survei saya dan waktu kita kunjungan kerja ke Tangerang Selatan termasuk bahwa terlambatnya KTP itu karena pengadaan tinta yang membutuhkan waktu 7 bulan di Provinsi Banten. Jadi provinsi dimanapun bertanggung jawab, ada pengadaannya. Untuk pengadaan tinta itu tanggung jawab provinsi. Pengadaan belangkonya tanggung jawab Departemen Negeri. Pelaksanaan operasionalnya, data-data dan sebagainya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kewenangan dari provinsi bisa melakukan upaya maksimalisasi melalui usaha kepada Menteri Dalam Negeri agar segera belangko itu dicetak. Kepada stafnya di provinsi, bagian kependudukan, dinas pendudukan agar segera melakukan pengadaan tinta kepada pada kepala daerah, kota dan kabupaten, khususnya dinas catatan sipil agar mempercepat proses, termasuk juga jangan ada pungli. Kan 50.000 sampai 200.000 itu. Jadi masyarakat mengeluh. Saya tahu persis ini terjadi tidak hanya di Banten tapi juga di berbagai daerah. Pada waktu itu memang saya wakil Ketua Komisi 2 monitor khusus tentang ini. Jadi maaf Pak Rano, memang staf di dinas itu harus didorong lagi agar pengadaan tinta itu yang merupakan syarat. Tinta itu kan buat cap itu menjadi penting. Jadi itu bagian dari Provinsi Banten. Nah, baik. Baiklah, ini Baik. karena sebentar ya. Halo. Tolong. Apakah ini beda sudut pandang atau beda pengalaman atau apa? Kelihatannya berbeda. Memang KTP itu dari pusat sampai daerah ada berapa masalah. Tolong. Jadi kira-kira apakah selama ini tidak pernah ada satu
problem urusan koordinasi KTP. Tadi disinggung posisi gubernur. Baik, mungkin ini yang salah pertanyaannya barangkali. Karena dia bertanya tentang lamanya mendapatkan KTP. Nah, KTP bukan wewenang provinsi. Kalau pengadaan barang beda lagi pertanyaannya. Baik. Mungkin itu, Pak. Baik. Komentar 30 detik, silahkan. Salah satu syarat cepatnya atau lambatnya soal pelayanan KTP itu ada beberapa persoalan, beberapa variabel. Salah satunya ya pengadaan tinta itu. Bagaimana proses KTP bisa berjalan ketika provinsi dalam pengadaan tintanya terlambat. Saya punya data bahwa salah satu yang menjadi penyebab lamanya pelayanan KTP adalah pengadaan tinta yang terlambat di berbagai provinsi. Baik. Itu kan tugas gubernur. Terima kasih. Ya kan? Terima kasih. Mas Komar. Oke, terima kasih. Pelayanan publik yang penting, memang perdebatannya penting. Tapi Ya. saya yakin mereka semua berpikir demi kemajuan rakyat Banten. Tapi lagi-lagi saya senang mereka cukup bersahabat ya. Ya, walaupun ada perbedaan, Iya. tapi kemudian tidak Bagus. menjadikan sesuatu yang Iya. menjadi bermasalah. Monggo Mas Komar. Ditutup. Baiklah para hadirin pemirsa Metro TV, kita telah mendengarkan penjelasan dan pemaparan masing-masing pasangan calon. Ya, sebentar ya. Masyarakat Banten bisa semakin yakin akan memilih siapa pada pemungutan suara 15 Februari nanti. Ya. Kita masih memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon untuk meyakinkan masyarakatnya kenapa harus memilih mereka. Tapi tunggu setelah jeda berikut, kami akan datang kembali. Kita kembali dalam debat publik Pilkada Banten. Sesi ini merupakan sesi pamungkas di mana pasangan calon akan menyampaikan kalimat penutup atau closing statement. Ada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Tetapi untuk closing statementnya kita berikan kesempatan kepada 4 orang secara bergiliran. Jadi masing-masing akan menyampaikan 2 menit, baik pasangan calon gubernurnya, calon gubernurnya maksud saya, dan calon wakil gubernurnya masing-masing akan menyampaikan 2 menit. Untuk kesempatan pertama, kita berikan kesempatan pasangan calon gubernur dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Pak Rano Karno, untuk menyampaikan closing statement selama 2 menit. Waktu kami persilahkan untuk Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Banten. Dan saya berharap pilkada bisa berjalan lancar, aman dan damai dengan partisipasi yang tinggi. Kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita pembentukan Provinsi Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten lahir dan batin. Silaturahmi ke Banten lama, bertemu kiai sedang berdoa. Kalau mau Banten sejahtera, jangan lupa pilih nomor 2. Coblos nomor 2. Terima kasih. Sudah? Gimana? Silakan. Cukup? Silakan sekarang giliran nomor urut 1. Calon gubernurnya. Iya, ya, calon gubernur nomor 1, Pak Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rakyat Banten yang saya cintai, kami sudah ikhlaskan diri kami untuk kami wakafkan diri ini untuk kesejahteraan rakyat Banten. Kami ingin selalu melihat rakyat Banten yang selalu tersenyum karena sejahtera. Banten yang maju, Banten yang dengan masyarakat yang berakhlakul karimah. Kami ingin kedamaian dan kami ingin dengan iman dan takwa Banten bisa bersatu untuk membangun Banten. Kepiting menjapit kerang, kerang dicapit di lubang batu.
pasang kuping biar terang, pilihlah nomor 1. Sama-sama memberikan pantun. Iya, ya, gitu. pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Silahkan pemirsa untuk mulai Ya. pikir-pikir, tapi satu hal yang pasti gini, Sudah Janal. Ini kan baru pertama, nanti masih ada berapa lagi? Betul. 2 kali lagi ya? Iya, masih ada 2 lagi, jadi mulai sekarang masyarakat Banten mulai lihat-lihat, pikir-pikir, mengkaji, buka googling. 15 Februari juga masih waktu relatif yang kemudian cukup lama. masing-masing calon ini mungkin mempersiapkan diri. Betul. Ini hitung-hitung pemanasan, barangkali begitu? Baik, betul. Berikutnya kita persilahkan untuk pasangan calon wakil gubernurnya atau maksud saya calon wakil gubernurnya. Kalau tadi dari 1 ke 2, kita mulai dari 2 ke 1, gitu ya. Dari 1 ke 2, tadi 2 ke 1, kemudian 1 ke 2. Tapi izinkan kita menitipkan satu pertanyaan. Ya. Kedua dulu ya, kedua Ya, dulu. Kedua ke 1 maksud saya. Izin kita titipkan satu pertanyaan barangkali. Tolong juga calon wakil gubernur ini untuk menyampaikan kesiapan untuk menang dan kalah, biar semua orang bisa mendengarkan. Kesiapan untuk menang dan kalah, kesiapan untuk melakukan pilkada yang non penyuapan, non serangan fajar, non serangan apapun. Lalu yang ketiga adalah kesiapan untuk bertanding secara fair dan saling menghormati dan menjaga kedamaian di Banten. Ya. Masing-masing pasangan calon wakil gubernur kami titipkan, jadi tolong sampaikan itu supaya para pemirsa kemudian merasa sangat yakin bahwa siapapun yang dia pilih kemudian akan memberikan dampak yang baik dan kemudian akan membawa hal yang positif bagi rakyat Banten. Kita persilahkan pasangan nomor urut 2 dulu. Ya. Mohon maaf saya keliru tadi. Nomor urut 2 dulu. Calon wakil gubernur maksud saya. Silahkan Pak Mbai. Ya. 2 menit waktu Anda. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wahidin dan Pak Andika, kita semua bersaudara dan mencintai Provinsi Banten. Mari bersaing dengan sehat dan bersama-sama mewujudkan Banten maju dan bebas dari korupsi. Mari kita ciptakan demokrasi yang berkualitas tanpa kecurangan dan politik uang. Kalau kata Mahatma Gandhi, dunia dan seisinya ini cukup untuk semua orang, tapi tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang serakah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, dan tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Mari kita berikhtiar menuju batas terjauh, menuju Banten bangkit, maju dan sejahtera. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan sudah dekat. Coblos nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Terima kasih. Saya persilahkan ke Mas Andika untuk menyampaikan 2 menit juga. Kira-kira tadi titipan kami setelah kami diskusikan tolong disampaikan juga agar masyarakat Banten kemudian mendengarkan secara langsung. Janji untuk memperbaiki citra pemilu di Banten. Kita persilahkan 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Banten, mari kita menyongsong pemilu kada gubernur 2017 ini dengan kebahagiaan. Kita jaga kebersamaan, kita jaga kesatuan dari masyarakat Banten untuk mewujudkan pilkada bersih, jujur, dan adil. Dan juga kami berharap pilkada ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berkomitmen dengan Pak Wahidin Halim tentunya dalam kaitan pembangunan Banten. Kami ingin membangun Banten. Kami tidak ingin membangun di Banten. Makna dari kata-kata saya adalah bagaimana ke depan masyarakat Banten ini harus merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten.
Masyarakat Banten tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri. Dan kami berharap, kami berdoa agar Provinsi Banten ini menjadi provinsi yang baldatun, toibatun, warobun ghafur. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga saya berpesan kepada saudara-saudara saya di Provinsi Banten untuk jangan ragu memilih dan mencoblos nomor 1. Ayo bersatu membangun Banten. Siapa kita? WH Andika. 2017 menang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, siap. Tolong. Baik, terima kasih. Dan Mas sekalian, Komar sangat, tolong, Mas Komar sangat menarik. iya. Mas Komar punya catatan nggak? 1 atau 2 menit? Yo. 1 atau 1,5 menit? Semangat, uang kulon. Saya KTP saya itu orang Banten ya, KTP Banten. Nah, bagi saya sungguhnya semuanya ini pemenang. Secara moral pemenang. Karena apa? Keempat orang ini sudah niat nawaitu untuk berbakti mengabdikan segala-galanya untuk kemajuan Banten. Jadi kalau toh nanti siapapun yang menang, tapi sekarang pun sudah pemenang. Nah yang kedua, kalau toh nanti ada nomor 2, maka yang nomor 1 pun harus terima kasih pada nomor 2 yang kalah misalnya. Kalau ada pemenang, mengapa? Karena kalau tidak ada yang kalah kan nggak ada pemenangnya. Nah, gitu kan. Jadi secara moral ini sungguhnya kita ini sudah partisipasi membangun demokrasi. Ya. Kita sudah partisipasi membangun demokrasi. Dan berikutnya, ini suatu kemajuan luar biasa, bahwa rakyat diajak terlibat, kritis, mengamati, mengawasi, maka kemerdekaan, kebebasan suara masyarakat seperti ini jangan sampai menyempit. Karena apa? Demokrasi pemerintah akan bagus ketika rakyat juga partisipasi kritis. Baik, Ya. Terima kasih Mas Komar. Saya sendiri mengharapkan tadi ada beberapa pesan dan catatan yang menurut saya itu menjadi sangat menarik. Janji untuk sebuah pilkada yang bermartabat tanpa kekerasan, Ya. janji pilkada yang tanpa politik uang, dan kemudian janji pilkada untuk mau menerima kekalahan maupun kemenangan sebagai suatu hal yang wajar dari sebuah kontestasi. Terima kasih, kita sudah semakin mengenal kedua pasangan calon yang akan berebut kursi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. Anda warga Banten sudah pasti mulai bisa mencoba untuk menentukan pilihan. Ya, jadilah warga negara yang baik yang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS 15 Februari 2017 nanti. Saya Komarudin Hidayat. Dan saya Dr. Zainal Arifin Mohtar. Kami berdua pamit, kami semuanya pamit. Dan sampai jumpa untuk tanggal 15 Februari. Terima kasih sudah menyaksikan debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.